Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan juga Ibu Guru. Nah, jumpa lagi dengan Bu Lia di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi yang kemarin, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan juga bunga. Nah, kemudian pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan yang pertama yaitu ada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya itu aktif membelah secara mitosis. Nah, berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Nah, jaringan anak-anak bisa melihat jaringan meristem itu dapat ditemukan di ujung batang pada gambar yang sebelah kiri. Nah, itu ada meristem apikal dan juga ada meristem aksilar. Nah, jaringan yang kedua yaitu ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa atau jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau yang disebut pada jaringan ini itu tidak aktif membelah. Nah, fungsi dari jaringan dewasa itu sebagai pelindung, kemudian sebagai jaringan dasar, kemudian sebagai jaringan penyokong atau penguat. Nah, jaringan dewasa berdasarkan fungsinya itu dapat dibagi menjadi ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan kolenkim, sklerenkim, kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu contohnya adalah xilem dan juga floem. Nah, pada slide ini coba perhatikan anak-anak struktur dan fungsi jaringan pada akar, di mana dari bawah ke atas itu ada letaknya yang paling bawah ada tudung akar, kemudian ada meristem apikal, kemudian di atasnya itu ada korteks, ada silinder pusat, epidermis, dan juga ada rambut akar. Nah, di slide ini Ibu menampilkan dua gambar irisan dari menampang melintang akar. Yang A yaitu pada tumbuhan dikotil dan yang B adalah akar pada tumbuhan monokotil. Di mana anak-anak bisa melihat pada tumbuhan dikotil itu letak silemnya itu tersebar secara tidak merata. Sedangkan pada tumbuhan monokotil letak silemnya itu teratur, berbentuk teratur. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, di slide ini Ibu juga menampilkan irisan melintang batang. Yang A yaitu pada batang dikotil dan yang B adalah pada batang monokotil. Di sini anak-anak juga melihat perbedaan dari masing-masing kedua batang. Pada batang dikotil, letak xilem dan floem itu melingkar atau secara teratur berbentuk melingkar seperti itu. Sedangkan pada batang monokotil letak xilem dan floemnya itu tersebar secara tidak teratur. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, anak-anak bisa melihat jaringan-jaringan pada daun ada kutikel yang paling atas yang
Ada kutikula, kemudian ada epidermis atas, kemudian ada mesofil daun, kemudian ada berkas pengangkut, silem dan floem, kemudian ada epidermis bawah dan juga stomata. Nah, penerapan teknologi juga terinspirasi oleh beberapa fungsi struktur jaringan tumbuhan. Penerapan teknologi tersebut ada sensor cahaya, kemudian ada panel surya, ada pelindung dan pengkilap, kemudian proses pemurnian air. Yang pertama yaitu adalah panel surya. Nah, panel surya adalah alat untuk mengkonversi tenaga matahari menjadi energi listrik. Nah, teknologi yang diterapkan pada panel surya adalah fotovoltaik, yaitu teknologi yang berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Selanjutnya yaitu sensor cahaya atau fotoresistor. Nah, fotoresistor merupakan suatu resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Kemudian ada pelindung dan pengkilap. Nah, lapisan pelindung dan pengkilap pada cat itu terinspirasi oleh lapisan kutikula pada daun, di mana kutikula tersebut itu bersifat hidrofobik. Di mana hidrofobik itu maksudnya adalah zat yang susah bercampur dengan air, sehingga digunakan untuk pelindung dan juga pengkilap yang terinspirasi dari kutikula pada daun. Nah, sebagai penerapannya, lapisan kutikula yang mengandung lilin tadi diterapkan pada bahan pengkilap atau pelindung pada cat mobil, kemudian semir sepatu atau perabot rumah tangga atau biasa disebut wax. Nah, bahan wax itu mengandung lilin yang bersifat hidrofobik. Selanjutnya yaitu alat pemurnian air. Nah, alat pemurnian air ini terinspirasi pada fungsi akar pada eceng gondok yang termodifikasi sehingga mampu menyerap partikel-partikel yang larut dalam air, misalnya zat yang bersifat racun. Nah, pada alat pemurnian air terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu saringan serat mikro, kemudian ada filter karbon aktif, kemudian prosesor pembunuh kuman, dan yang terakhir yaitu penjernihan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak bisa mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan sendiri secara lebih mendalam. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.